Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Safitri. Saya dari jurusan Tadris Biologi dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Udah pada tahu kan Institut Agama Islam Negeri Kerinci? Yang kali nggak tahu, rugi dong. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Sebelum kita masuk ke organ di sistem pernapasan, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan atau sering disebut dengan sistem respirasi merupakan sistem organ yang digunakan untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, sistem pernapasan itu adalah hal yang sangat penting untuk menunjang keberlangsungan hidup pada manusia. Adapun organ-organ dari sistem pernapasan bisa dilihat dari poster berikut atau dari media pembelajaran. Yang pertama ada rongga hidung, yang kedua ada lubang hidung, ada katup napas, laring, faring, trakea, pleural houthi, paru-paru kanan, bronkus primer, paru-paru kiri, dan diafragma. A few moments later. Untuk organ yang pertama ada rongga hidung, yang dimana rongga hidung sebagai jalur utama masuknya udara. Yang kedua faring, sebagai saluran perantara untuk membantu sistem pernafasan dan sistem pencernaan berjalan dengan baik. Selanjutnya ada trakea. Selain sebagai tempat masuk dan keluarnya udara, trakea juga sebagai tempat untuk menyaring partikel kotoran yang terbawa oleh udara yang belum masuk ke paru-paru. Selanjutnya ada laring, adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Nah, bronkus adalah saluran pernapasan utama yang terhubung dengan paru-paru. Nah, selanjutnya ada bronkiolus, merupakan saluran udara di dalam paru-paru yang menghubungkan bronkus dengan alveolus. Nah, di dalam alveolus merupakan tempat paru-paru dan darah untuk bertukar oksigen dan karbon dioksida selama proses menghirup dan menghembuskan nafas. Yang terakhir ada paru-paru, fungsi utamanya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang secara singkat sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, udara masuk dari lubang hidung lalu diteruskan ke faring dan faring. Nah, diteruskan lagi ke trakea. Nanti di sini ada yang namanya bronkus. Nah di sini ada paru-paru. Nah, di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen, atau bisa disebut di dalam lapisan darah akan terjadinya pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Nah, setelah kita menjelaskan tadi mekanisme secara singkat sistem pernapasan pada manusia, nah di sini bisa kita lihat media pembelajaran sederhana yang saya buat dengan menggunakan sedotan dan juga botol minuman bekas. Di sini ada, nah soal di sini kita umpamakan sebagai paru-paru. Dari media pembelajaran yang sederhana ini kita dapat melihat bagaimana sih mekanisme dari pernapasan manusia dengan menggunakan pernapasan burung. Yang pertama, pada saat belum ditarik nafas, posisi paru-paru atau paru-paru kita belum terisi oleh volume udara, maka bentuknya seperti ini, belum terisi udara akan kempes. Apabila kita menarik nafas, nah maka paru-paru yang awalnya kempes
moments later. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini kita akan melihat bagaimana sih mekanisme pernapasan pada manusia. Ada beberapa gangguan pada sistem pernafasan. Yang pertama, asma. Terjadi ketika peradangan membengkak dan menyempit sistem pernafasan. Yang kedua, ada shock analgetik, terjadi karena alergi, obat-obatan. Yang ketiga, ada bronkitis kronis, terjadi karena infeksi pada saluran bronkus. Yang keempat, ada flu. Hal ini juga merupakan gangguan sistem pernafasan yang disebabkan oleh alergi dan terjadi di hidung dan tenggorokan. Demikianlah video saya buat. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena kesalahan datang dari saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan video ini teman-teman dan adik-adik semua bisa mengetahui bagaimana sistem pernafasan pada manusia dan organ-organnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.